Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Hana Wijaya, siswi SMA 3 IPS dari Sekolah Montesiana. Dan kami, segenap tim Sekolah Montesiana, telah mempersiapkan beberapa rangkaian acara yang akan kita nikmati pada pagi hari ini. Nah, penasaran ada acara apa aja? Yuk ikutin! Sebelumnya, yang terhormat, seluruh pimpinan dari Sekolah Montesiana beserta jajaran guru dan staf. Yang kami hormati dan kami sayangi para orang tua wali murid dan seluruh siswa-siswi Sekolah Montesiana. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas izinnya kita dapat hadir pada acara perayaan HUT RI yang ke-75 di tanggal 17 Agustus ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Para hadirin yang kami hormati, sehubung dengan keterbatasannya waktu, acara akan segera kita mulai. Namun sebelumnya, izinkanlah saya memberikan informasi tentang susunan acara hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah upacara bendera secara virtual dan akan dilanjutkan dengan pemutaran film pendek tentang detik-detik proklamasi dan ditutup dengan persembahan lagu dari siswa-siswi Sekolah Montesiana. Sesaat lagi, acara akan dimulai. Semua hadirin dan siswa-siswi Sekolah Montesiana diharapkan untuk mengikuti jalannya acara dengan hikmat. Marilah kita mengikuti acara yang pertama, yaitu upacara bendera secara virtual. Upacara bendera secara virtual dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. lapor. Usaha bendera secara virtual dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 siap dilaksanakan. Laporan diterima. Lanjutkan. Siap laksanakan. Pengibaran sang merah putih secara virtual diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada sang merah putih, hormat dan
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, para pahlawan yang telah gugur memperebutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila. Peserta upacara mengikuti setelah saya membacakannya. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, diserahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Miss Anne, Mr. Ariel, Miss Maricol, rekan-rekan guru dan staf, para orang tua, dan anak-anak sekolah Montesiana yang saya cintai. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita semua dapat berkumpul melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tahun 2020 ini. Walaupun kita tidak dapat mengadakan upacara secara langsung, tapi kita masih bisa berkumpul mengadakannya melalui Zoom. Pada hari ini kita merayakan ulang tahun negara kita, di mana kita bercermin, memandang sejarah, dan mengapresiasi perjalanan panjang para pejuang yang telah membawa kita dalam keadaan sekarang ini. Tepat 75 tahun, lagu kebangsaan menggetarkan berkibarnya bendera pusaka di langit biru bersandar Ibu Pertiwi sebagai petanda lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang keempat, yang terbentang sepanjang Khatulistiwa dengan keanekaragaman etnis budaya, bahasa, flora fauna yang tersebar di 17.000 pulau yang dipersatukan oleh kesadaran mewujudkan cita-cita bersama. Anak-anak yang saya kasihi, dengan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, saya berharap biar kalian semua dapat lebih meningkatkan lagi jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada tanah air tercinta, dan lebih meningkatkan semangat untuk belajar lebih rajin, agar kalian bisa menjadi generasi yang membuat negara tercinta kita ini bangga dan berjaya. Sekali lagi, saya tekankan bahwa semangat nasionalisme itu sangatlah penting, apalagi di kalangan pelajar seperti kalian semua. Karena itu, jiwa nasionalisme dapat membentuk kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara kita, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Dengan adanya nasionalisme, kita dapat menjalin kerukunan antar sesama, sehingga pembangunan negara ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan bersama. Anak-anak yang terkasih, Bung Karno, Bung Hatta, dan para perintis kemerdekaan kita, mereka juga anak muda yang terdidik. Mereka menggunakan ilmu mereka untuk mendorong kemajuan bangsa. Kalian sebagai anak-anak muda, kalian juga terdidik, dan kalian mempunyai kesempatan yang sama untuk menorehkan sejarah di Republik ini. Belajar dengan keras, tuntas, dan sepenuh hati. Di antara kalian, mungkin nantinya akan memiliki profesi sebagai guru, pengusaha, dokter, dan siapa tahu ada yang di antara kalian akan menjadi presiden. Apapun peran kalian nantinya akan terlihat dari sekarang ini. Karena itu, mulai sekarang belajar dengan keras. Walaupun kita sekarang harus melalui Zoom, tetap dengan rajin, bekerja dengan keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Harap kalian tengok perjuangan gemilang menuju kemerdekaan tahun 1945. Dan perjalanan selama 75 tahun ini, kalian ambil hikmah dan sejarah. Lalu, tugas kalian berikutnya adalah membuat sejarah. Kalian adalah pemilik masa depan. Jangan menunggu, tapi tempalah kepribadianmu. Kembangkanlah prestasimu. Jalin persahabatan dengan teman-temanmu. Hormati orang tuamu dan guru-guru. Jadikanlah mereka suluh hidupmu. Hari ini, kita sebagai warga negara Indonesia merayakan 75 tahun merdekanya negara kita.
harap camkan dengan baik-baik bahwa saat ini Indonesia 75 tahun, tapi 100 tahun nanti bangsa ini di tangan Anda semua. Kalian yang akan memimpin dan mengelola bangsa ini. Bergegaslah, bersiaplah dari sekarang. Bawalah bangsa kita ke puncak cemerlang, sehingga dipandang oleh bangsa-bangsa lain. Dan kepada Bapak Ibu Guru rekan-rekan pendidik, kiranya kita dengan semangat 45, tidak lelah-lelahnya, tetap bersemangat, kita lanjutkan mendidik siswa-siswi yang Tuhan percayakan kepada sekolah kita dengan hati tulus, mengasihi dan merangkul siswa-siswi kita. Jayalah bangsaku, Indonesia tercinta. Mari bersama-sama, Bapak Ibu dan siswa-siswi yang di rumah, kita pekikan merdeka 3 kali. Bersama-sama dengan semangat, semua dalam sikap peduli. Siap? Merdeka! 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 Terima kasih. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka dan Ibu Pertiwi.
Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh dan mengangkat tangan mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu. Atas karunia dan nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun 2020, Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkau jualah yang mengatur alam dan seisinya, dan Engkau pula yang mengatur segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan beriman, dan hanya kepadamu pula kami bertawakal, dan kehadiranmu lah kami semua akan kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus untuk selalu menciptakan sumber daya manusia unggul Indonesia, maju dan berjaya, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia, bangkitkan kesadaran bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, perjuangan bangsa kami belum selesai. Perjalanan sejarah bangsa kami masih jauh. Oleh sebab itu, ya Allah, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan, perselisihan, serta permusuhan. Ciptakan ketulusan hati kami, rasa cinta tanah air, dan jadikanlah kami bangsa Indonesia yang menghargai jasa pahlawannya. Serta mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami sebagai bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada kami yang telah berjuang dengan tetesan keringat, darah, dan air mata, karena kami tahu Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Jadikan kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, serta mendapat rahmat-Mu. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Aman. Senantiasa Tuhan, dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 telah selesai dilaksanakan. Laporan diterima. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Terima kasih pada para orang tua, siswa-siswi yang sudah mengikuti upacara secara virtual. Kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun kita tidak bisa mengikuti upacara secara langsung, tapi jiwa nasionalisme kita membuat kita boleh berdiri saat ini mengikuti upacara secara virtual. Tetap semangat dalam keadaan apapun. Semangat, maju Indonesiaku. Demikian tadi telah selesai rangkaian acara kita yang pertama, yaitu upacara bendera secara virtual dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Untuk acara kita yang selanjutnya, kami telah mempersiapkan sebuah film pendek dokumenter tentang detik-detik proklamasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan bersama-sama.
airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, jasa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berdiri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
pengeboman Pearl Harbor yang dilakukan secara mendadak oleh Angkatan Laut Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AL Pearl Harbor tahun 1941. Serangan inilah yang memicu kemarahan Amerika kepada Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyatakan keinginannya untuk melawan hingga titik penghabisan. 3,5 abad, tanah air Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 3,5 abad yang syarat dengan penderitaan rakyat pribumi. Kehadiran bala tentara Jepang disambut dengan sukacita karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara barat. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang datang dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaannya, untuk menjajah Indonesia. Dan ternyata, kekejaman di zaman penjajahan Jepang jauh lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Pemuda dan aktivis pergerakan berupaya dengan segala cara mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Penjara dan pengasingan adalah resiko biasa, konsekuensi dari sebuah perjuangan. Usaha tanpa lelah itu akhirnya membuahkan hasil saat Jepang menyerah pada sekutu. Saudara-saudara, biarkan ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berdirilah. Momentum kekalahan perang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum pergerakan. Agustus 1945, pesawat terbang B-29 milik Amerika Serikat yang terbang di atas kota Hiroshima sekitar pukul 8.15 pagi melepaskan sebuah bom atom. Setelah ledakan tersebut, seluruh kota Hiroshima hancur lebur. Sekitar 85% bangunan, tumbuhan, dan landscape kota hancur lebur, rata dengan tanah akibat sapuan gelombang panas. 10 Agustus 1945. Di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat siaran radio BBC yang pada waktu itu terlarang oleh pemerintah Jepang. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan ini dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang sebagai hadiah. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang berita dijatuhkannya pengeboman Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda. Kita sudah berjuang, kapan kita merdeka? Kita tunggu kabarnya aja. Ada kabar luar biasa, teman-teman. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apakah Anda yakin? Saya sangat yakin sekali. Saya baru saja mendengar berita dari BBC bahwa
sekutu telah mengebom kota Nagasaki sehingga Jepang menyerah dengan sekutu. Untuk itu, mari kita segera memberitahukan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini momen yang sangat tepat. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak sekarang, atau tidak sama sekali. Setuju? Setuju. Merdeka! 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 Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung dari cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 14 Agustus 1945. Tatkala Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Pasalnya, Syahrir berargumen Jepang setiap saat pasti menyerah kepada sekutu. Syahrir juga menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan siap melucuti senjata pasukan militer Jepang di Indonesia. Syahrir juga telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Soekarno juga mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI. Bung Karno, Bung Hatta, kita harus segera memerdekakan Republik Indonesia sekarang juga. Hati-hati anak muda. Apakah Anda sudah mempertimbangkan keputusan ini? Kami pemuda sudah siap dengan segala resiko. Saya ketua PPKI di sini. Saya berhak memutuskan kemerdekaan ini. Tunggu apa lagi, Bung Karno? Ini kesempatan kita. Jepang sudah tidak punya kekuasaan lagi. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Setelah melewati perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui bahwa proklamasi dapat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus keesokan harinya. Pada dini hari itu pula, naskah proklamasi yang sudah dibuat Soekarno, Hatta bersama pemuda langsung diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Wah, ternyata banyaknya hal menarik setelah kita menonton film tadi. Membuat rasa kebangsaan dan nasionalisme kita semakin besar. Dan yang pasti, kita semakin mencintai negara ini. Baiklah, sebagai penutup rangkaian acara di pagi hari ini, kita akan menyaksikan persembahan lagu dari siswa-siswi sekolah Montesiana. Tapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang tua wali murid yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Akhir kata, untuk menutup perjumpaan kita, saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, maju dan jayalah terus Indonesiaku. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita.
tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam